Astagfirullahaladzim. Ayo, apa? Gimana? Berhasil kan? Apa-apaan ini? Hah? Apa-apaan ini? Astagfirullahaladzim. Tapi ini sudah, denyut nadinya itu sudah ada kembali, teman-teman. Ya, dia masih bergerak. Dia masih, sekarang dia itu bisa seperti orang bernafas umumnya. Bisa dilihat dari sini. Di mana tadi ya? Ini ya. Tadi itu, teman-teman, saya tuh melihat seperti ada penerangan. Mungkin terbuat dari api ya, penerangan tersebut. Tapi saya lihat dari jarak jauh. Dan ini saya lagi mencarinya, sumber penerangan tersebut ya ada di mana, karena saya itu penasaran sekali. Soalnya penerangan dari api itu apa ya, bisa dibilang itu nggak pasti ya. Bisa dibilang itu adalah sosok api, bisa juga manusia yang sedang melakukan sesuatu yang di luar nurul seperti itu. Ayo kita cari lagi, mas. Apalagi ini itu di tempat yang jauh dari pemukiman warga. Dan itu hutan. Mana ya? Kok nggak ada? Astagfirullahaladzim. Oh, tadi jelas sekali loh, teman-teman. Dari jarak jauh ya. Teleponnya jauh. Saya tahu jarak berapa meter tadi. Yang saya lihat tadi itu berapa api ya, teman-teman. Api. Tapi ini setelah saya datang ke sini tuh nggak ada. Saya nggak melihatnya. Apakah kalau memang orang yang sedang melakukan sesuatu dengan penerangan api tersebut, lalu melihat saya datang ke sini, lalu penerangan tersebut dimatikan, kan juga bisa ya, teman-teman. Jadi astagfirullahaladzim. Anginnya datang berhembus di atas, ini menandakan hal tidak baik. Ini ada sangkut pautannya dengan kegelapan, teman-teman. Iya, iya. Karena anginnya ini nggak wajar, anginnya ini. Ya, yang jelas, teman-teman, saya merasakan di sini tuh memang ada energi yang agak bertabrakan dengan diri saya, berlawan arah ya. Padahal kita tuh tadi kesini udah pelan-pelan sekali loh, pelan-pelan ya, untuk mengintai. Tapi tahu-tahu api itu kemana? Kemana penerangan itu? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Atau mungkin tadi itu adalah banaspati ya. Tapi kalau banaspati itu jelas tuh bulat ya, bulat terbang merah. Tadi itu seperti kecil dan bukan hanya ada satu. Jadi ya, teman-teman, untuk kalian jika melihat sesuatu api ya, dan api itu jauh dari pemukiman warga, dalam arti kalian sedang pergi mudik atau kemana jarak jauh, kalian melewati hutan alas ya, lalu kalian melihat sebuah api di hutan tersebut, kalian lebih baik jangan berhenti ya, jangan mengecek ya, karena itu bisa jadi adalah sosok yang berupa api, banaspati, ataupun yang lainnya. Kalau kalian terpancing mendekat, hal buruk akan terjadi kepada kalian. Itu biasanya seperti itu. Dan ini saya memang sengaja untuk mencarinya justru ya, karena saya ingin tahu. Lagi pula saya pun ada ibarat kata ya,
ada bentengnya sendiri ya untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Ya Allah. Saya akan mencoba rasakan energinya itu di mana ya. Hujan ini. Iya hujan, tapi lihat itu, lihat. Tuh, lihat tuh, tuh. Itu yang kita cari tuh. Tuh kan? Benar kan? Iya benar. Ayo kita coba mendekat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita berhasil menemukan di mana ada cahaya api tersebut ya. Ini kita akan mencoba mendekat. Ini juga pas banget hujan turun, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Seperti ada orangnya tuh. Sudah ada orangnya, teman-teman. Ya. Nggak apa-apa, kita masuk aja. Sekalian kita berteduh ya nanti ya. Ini orang. Ini. Astagfirullahaladzim, itu ada apanya itu? Kita mendekat. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa Mas Epi? Apa ini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Assalamualaikum. Sama Mas Epi. Ya. Astagfirullahaladzim. Susah apa enggak, Mas? Mau ngapain di sini? Loh. Bapak ngapain di sini, Pak? Saya mau hidupkan anak saya. Ini anak Bapak? Ya, Maksudnya apa kok dibungkus kain kafan putih seperti orang meninggal? Emang udah meninggal beneran? makanya saya mau hidupkan dia. Astagfirullahaladzim. Mana mungkin bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, Pak? Itu nggak mungkin, itu mustahil. Ini ngapain ini? Kita numpang. Ini buat dia apaan? Astagfirullahaladzim. Jadi bilangin lagi mau hidupin anak saya. Bapak ini seorang dukun ya, Pak? Ya, Astagfirullahaladzim. Bapak bentar, Bapak. Saya ingin berbicara dulu, Pak. Bapak sabar. Saya memang sudah bisa merasakan bahwa Bapak itu memiliki ilmu yang lumayan banyak ya. Jika memang Bapak itu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, Pak. Gak mungkin orang sudah meninggal itu. Iya, nggak mungkin. Ya, teman-teman, katanya ini adalah anaknya yang sudah meninggal. Dan Bapak ini sengaja membawanya ke sini, di tempat sepi seperti ini, nggak ada orang bisa melihat, untuk menghidupkan anaknya kembali. kamu nggak percaya? Mau lihat? Nggak mungkin, Bapak. Nggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Coba, Bapak, coba. Saya ingin lihat kemampuan Bapak untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. Karena itu nggak mungkin. Itu semua udah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, Nggak mungkin, Bapak. kalau mungkin bagaimana? Kalau mungkin, itu nggak mungkin. Lihat, Bapak ini memiliki ilmu hitam, teman-teman. Kita bisa merasakannya. Dia memiliki ilmu hitam. Sudah pasti dia itu bersekutu dengan jin ataupun iblis ya, teman-teman. Kita lihat saja. Saya ingin tahu seperti apa dia. Apakah bisa? Yang jelas itu nggak mungkin. Orang sudah meninggal itu bisa hidup kembali, itu nggak mungkin.
Kecuali kalau memang dia itu mati suri ya teman-teman. Ini tiba-tiba hujan ya Mas Adi ya. Iya, ini tiba-tiba hujan juga ini. Itu petanda ini akan berhasil. Astagfirullah. Kenapa Mas? Coba Mas. Hati-hati Mas. Pertanda apa? Ada sangkut pautannya hujan ini? Ya, ini akan menghidupkan anak saya. Nggak mungkin Bapak. Kenapa Bapak? Astagfirullah. Hati-hati ini saya merasakan seperti ada aura yang mulai mendekat ya teman-teman. Saya merasakan ada makhluk yang mendekat ini teman-teman. Kita waspada juga. Ya. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Gimana? Berhasil kan? Apa-apaan ini? Hah? Apa-apaan ini? Ini karena ilmu saya sudah tinggi. Tunggu dulu, ini ada yang salah. Anak kamu ya, anak bapak ini nggak hidup kembali Pak. Lihat baik-baik. Ini saya bisa merasakan bahwa tubuh anak bapak ini ada aura hitam yang membantu dia bisa bergerak seperti ini. Bapak memasukkan jin ke dalam tubuh anak bapak biar hidup kembali kan? Tidak, ini adalah arwah anak saya yang masuk kembali. Emang iya Pak? Ya, Kenapa dia nggak berbicara? belum waktunya. Waktunya kapan Pak? Nanti setelah fajar. Karena masih banyak ritual yang harus saya selesaikan. Oh berarti ini ritual belum selesai? Belum, Ini baru tahap pertama atau tahap berapa Pak? ini baru yang ketiga. Tadinya sudah dikubur atau belum? Angin kencang sekali nih teman-teman, tiba-tiba teman-teman. Lihat lilinnya itu berkobat kabit, yang satu ini apalagi sudah padam. Ini adalah dukungan. Dukungan apa? Dukungan bahwasanya saya ingin berhasil. Akan berjalan lancar. Sebenarnya bapak ini berasal dari mana? Dan bapak ini namanya, Kamu itu tidak perlu tahu. saya ingin tahu. Tidak. Pasti nanti kamu akan mencari saya. Lalu Pak, ini sudah dikubur tadinya? Loh. Belum. Berarti bapak membawa ke sini sendiri, Nah, digotong sendiri. Kuat bapak. wah. Nggak mungkin bapak sendiri, pasti bapak mempunyai ingon-ingon, yang membantu bapak untuk bawa dia ke sini kan? Saya menunggu genderuwo. Mana genderuwonya Pak? Saya suruh pergi. Lihatlah. Katanya dia masih hidup sampai sekarang. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin kalau ini arwahnya anak bapak yang masuk ke dalam. Periksa saja kalau nggak percaya. Astagfirullahaladzim. Bagaimana? Betul kan? Ternyata benar ini. Ya.
Benar teman-teman. Ada arwahnya yang masuk ke sini ya. Tapi bagaimana nih caranya? Saya ini orang paling sakti. Apakah Bapak ada timbal balik atau tukar nyawa atau bagaimana Pak? Tidak ada. Dengan ritual. Ritual. Ya, Gak ada sesembahan seperti mungkin ayam cemani atau kepala kambing, kepala kerbau. hanya kambing kendit. Kambing kendit. Diapakan kambingnya Pak? Disembelih Lalu? untuk ditukar. Astagfirullahaladzim. Tapi yang jelas hal seperti ini Bapak itu bersekutu dengan jin kan? Ya, itu memang betul. Ini bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anak Bapak bisa bangkit lagi seperti ini ya. Bukan. Astagfirullah. Ini dorongan bantuan dari jin kan? Ya, Bapak bersekutu dengan jin ini. kembali. Nah, kamu lihat. Astagfirullahaladzim. Tapi ini sudah denyut nadinya itu sudah ada kembali teman-teman. Ya, dia masih bergerak. Dia masih sekarang dia itu bisa seperti orang bernafas umumnya. Bisa dilihat dari sini. Astagfirullahaladzim. Lalu apa lagi proses yang akan terjadi Pak? Yang akan dilakukan itu proses apa lagi? Masih banyak ritual-ritual lain. Astagfirullahaladzim. Bapak, memang saya merasakan anak Bapak ini akan bisa hidup kembali lah. Karena saya sudah merasakan ada aura arwah memang di dalam tubuh anak Bapak yang sudah meninggal ini. Tapi Bapak, satu hal. Jika anak Bapak sudah hidup kembali, dia tidak selayaknya seperti orang biasa. Caranya dia sehari-hari itu bukan seperti orang biasa Pak. Apa maksud kamu? Saya tahu ini. Bahkan makan pun dia bukan makan nasi lagi Pak. Dia jelas makan nasi. Bukan Pak. Karena ini campur tangan dari jin. Jin persekutuan dari Bapak. Tetap Ini akan merepotkan Pak. tidak, Pak. Ini bukan arwah anak Bapak sesungguhnya yang masuk ke sini. Ini arwah anak saya. Kalau kamu tidak percaya, datanglah ke sini. Besok. Memang besok Bapak mau ngapain? Saya akan buktikan kalau anak saya itu selayaknya manusia biasa. Bismillah. Mau apakan kamu? Bismillah. Sudah, jangan ganggu lagi. Ya. Ini energi jin teman-teman. Bukan arwah anaknya sesungguhnya. Karena setiap umat manusia yang sudah meninggal, itu arwah akan kembali ke sang pencipta. Teman-teman. Kamu itu nggak usah sok tahu. Tentu saya tahu Pak. Yang Bapak lakukan ini adalah bersekutu dengan jin. Ilmu hitam, kegelapan Pak. Sudah, sebaiknya kalian itu pergi. Ini justru akan menjadi malapetaka untuk Bapak jika anak Bapak ini berhasil hidup kembali Pak. Hentikan semua ritual ini Pak. Saya akan tetap selesaikan. Astagfirullahaladzim. Sudah, pergi. Dia hidup kembali. Memang dia itu adalah wujud manusia seperti biasanya. Tapi sifatnya itu sudah bukan manusia lagi Pak besok Pak. Ya mungkin. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Coba ritual kedua bagaimana Pak? Saya ingin tahu ritual yang kedua Pak. Saya penasaran. Kita lihat saja teman-teman.
Astagfirullah. Ini di luar nalar manusia nih teman-teman, sangat di luar nalar. Bapak ini bisa menghidupkan anaknya yang sudah meninggal ya, dan memasukkan arwah anaknya itu ke dalam tubuh aslinya lagi teman-teman, seperti itu. Ini di luar nalar. Oh, jadi seperti ini. Dan bapak ini menggunakan ya media kambing kendit ya teman-teman, untuk penukaran arwah anaknya dengan kambing tersebut ya teman-teman. Pak, cukup pak, cukup pak, Ya, ini akan cukup pak. apa maksudnya cukup? Bapak hentikan semua ini pak, ini nggak baik pak. Pak, ini bukan anak bapak yang akan hidup kembali. Mereka justru bapak akan memasukkan jin ke dalam tubuh anak bapak, dan jin itu kan hidup berdampingan dengan manusia nyata pak. Ini sangat membahayakan sekali pak. Ini akan menjadi malapetaka sendiri untuk bapak. Ya Allah. Aman. Nyawanya tidak akan pergi lagi. Dah, sebaiknya kalian pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ganggu lagi. Berdenyut, berdenyut, berdenyut. Ya, bapak, saya minta sebelum malapetaka datang, semua terlambat, hilangkan kembali roh jahat yang masuk ke dalam tubuh anak bapak. Kembali roh jahat ini pak. Saya sudah susah payah dapetin ini. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Terpaksa saya melakukan ini teman-teman, untuk menggagalkan ritual ini. Karena jika ini ritual sudah sempurna, namun sebelah menjalik teman-teman, saya akan mencoba ya mencabut arwah jahat yang sudah masuk ke dalam tubuh anak ini teman-teman. Ya, jangan sampai dia sempurna dalam tubuh anak ini dan hidup kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma. Ini lumayan berat teman-teman, karena ini sudah mendekati sempurna. Roh jahat ini masuk ke dalam anak ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya, Gimana Mas Sofi? sudah mas, sudah.
roh jahat itu sudah keluar lagi dari dalam tubuh ini ya. Dan tinggal bapak ini, mungkin bapak ini akan sadar besok pagi ini. Jadi ini kita gimana ini? Paling kita lapor aja ke Iya, orang sini. kita lapor aja ya. Juga. Kita ke rumah Pak RT aja sekarang ya. Iya. Ya, suruh datang ke sini ya. Karena ini tempat udah nggak beres. Ayo. Iya, teman-teman, ini saya mau ke Pak RT dulu ya. Saya akan menemui Pak RT dan suruh datang ke sini bersama warga, ya, teman-teman, melakukan sesuatu. Karena ini udah nggak beres. Udah. Ayo Mas.